Selamat datang buat teman-teman yang menonton video ini. Video ini akan membahas seputar belajar investasi saham. Ada baiknya buat teman-teman sebelum mulai berinvestasi untuk memahami dahulu tentang saham. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan subscribe video ini. Di video kali ini, kita akan membahas cara menghitung PER saham. PER atau Price to Earning Ratio adalah rasio valuasi saham dengan mengukur hubungan antara harga saham dengan laba per lembar saham atau earning per share atau EPS. Rumus PER dalam investasi saham biasanya digunakan untuk membandingkan dua atau lebih perusahaan sejenis, karena PER merupakan rumus hitung dan metodenya melibatkan perhitungan angka-angka seperti harga penutupan saham atau closing price dan laba per lembar saham atau EPS. Metode valuasi dengan rumus PER tentu simpel dan langsung terlihat hasilnya. Itulah kenapa rumus PER menjadi salah satu metode valuasi populer di kalangan investor. Manfaat dari melakukan valuasi dari hasil perhitungan rumus PER dapat menjadi pertimbangan teman-teman apakah suatu saham layak untuk dibeli atau tidak. Tetapi, kalau hanya menggunakan PER ke satu perusahaan, tidak serta-merta memberi kesimpulan jika saham perusahaan tersebut sangat menguntungkan. Jadi, rumus PER sangat baik digunakan dalam membandingkan dua atau lebih perusahaan sejenis. Dengan melakukan perbandingan melalui PER perusahaan, maka investor bisa mendapatkan gambaran jelas apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi atau over value atau nilainya dinilai terlalu rendah atau under value. Selain itu, PER juga membantu investor dalam menentukan nilai pasar suatu saham, yaitu dengan membandingkannya terhadap pendapatan perusahaan. PER juga menjadi cerminan seberapa besar yang dibayarkan pasar hari ini buat suatu saham berdasarkan laba di masa lalu dan perkiraan laba di masa depan. Karena bermanfaatnya PER dalam valuasi saham, sampai-sampai dijadikan sebagai salah satu acuan BI atau Bursa Efek Indonesia dalam menciptakan indeks saham IDX Value 30 dan IDX Grow 30, di mana IDX Value 30 adalah indeks yang mengukur kinerja harga 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. PER dan PBV-nya yang teramat tinggi atau ekstrim, maka perusahaan tersebut tidak akan masuk ke dalam IDX Value 30. Jadi, perusahaan yang memiliki PER dan PBV yang teramat tinggi atau ekstrim, maka perusahaan tersebut tidak akan masuk ke dalam IDX Value 30. Sedangkan IDX Grow 30, indeks yang mengukur kinerja harga 30 saham yang mempunyai tren pertumbuhan laba bersih dan pendapatan relatif terhadap harga dengan likuiditas transaksi dan kinerja keuangan yang baik. Jadi, IDX Grow 30 juga tidak akan memasukkan saham perusahaan yang memiliki PER ekstrim. Ada dua komponen yang digunakan dalam perhitungan PER,
yaitu harga saham per lembar terbaru atau closing price dan laba bersih per saham atau earning per share atau EPS. Jadi, EPS ini memiliki peranan penting bagi seorang investor untuk dapat mengetahui nilai per sebuah saham. Di mana rumus EPS adalah laba bersih setelah pajak atau laba bersih setelah dikurangi dividen dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Sehingga rumus PER adalah harga saham per lembar dibagi dengan laba per saham. Perbedaan utamanya adalah bila EPS merupakan laba bersih pada setiap satu lembar saham, sedangkan PER adalah valuasi sebuah harga saham. Sekarang kita coba menghitung PER saham ICBP. Berikut adalah histori data yang diambil dari website ICBP. Ini adalah laba periode berjalan per 31 Maret 2020. Ini adalah jumlah lembar saham dan ini adalah harga terakhir saham ICBP per 31 Maret 2020 atau closing price. Rumus PER adalah harga pasar saham dibagi dengan earning per share. Nah, untuk menghitung PER, maka total net income menggunakan angka laba rugi ke entitas induk. Ini dia. Nilainya sebesar 1.982.438 juta. Untuk mendapatkan angka earning per share, kita membutuhkan laba yang disetahunkan dengan jumlah saham yang beredar. Jadi 1.982.438 kita kalikan 4, sehingga hasilnya 7929.752 juta. Untuk menghitung EPS, rumusnya adalah laba bersih dibagi jumlah saham. Laba bersih tadi adalah sebesar 7929.752, sedangkan jumlah saham yang beredar atau disetor adalah sebesar 11.661.908.000. Sehingga setelah dihitung, hasilnya adalah sebesar 680. Nah, untuk menghitung PER, kita tinggal mencari harga closing price saham ICBP per 31 Maret 2020, yaitu sebesar 10.225. Maka 10.225 dibagi 680 hasilnya adalah 15,04 kali. Jadi, nilai per saham ICBP per 31 Maret 2020 adalah sebesar 15 kali. Nah, apabila PER berada kurang dari atau sama dengan 10, maka harga tersebut, harga sahamnya dianggap murah. Dan apabila PER lebih dari 10, maka harga saham tersebut dianggap mahal. Jadi dalam kasus ini, PER saham ICBP sebesar 15 lebih dari 10 dianggap mahal. Itulah cara mudah dalam mencari dan menghitung EPS serta PER suatu saham pada laporan keuangan yang bisa teman-teman gunakan untuk mengetahui nilai intrinsik sebuah saham. Demikianlah pembahasan mengenai cara menghitung PER saham di video kali ini. Semoga bisa menambahkan pengetahuan tentang saham untuk bisa berinvestasi saham lebih baik lagi. Bila teman-teman suka dengan video ini, silakan like, dan bila tidak suka silakan dislike. Sampai jumpa di video berikutnya dalam pembahasan lanjutan mengenai investasi saham. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam.